Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Benny Adenata. Beliau adalah manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN Tanjung Karang. Pak Benny, tadi banyak hal yang sudah disampaikan terkait Propo. Sekarang kita di sesi ketiga, kita ingin mengetahui persiapan dari PLN Tanjung Karang ini, kehandalan listrik saat puasa dan lebaran ini. Silakan Pak Benny. Baik Pak Umar, tentunya dalam penyaluran tenaga listrik PLN mengutamakan kualitas dan kuantitasnya sehingga pelanggan itu merasakan nyaman menggunakan listrik PLN. Khusus untuk dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, PLN tentunya meningkatkan persiapannya untuk meningkatkan kehandalan. Tentunya dengan seluruh unitnya, PLN ada 7 unit tadi yang UP3 Tanjung Karang yang saya sampaikan, semua bekerja meningkatkan kehandalan mulai dari merawat jaringan, kemudian mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk dalam hal antisipasi supaya penyaluran listrik tidak terhenti atau padam. Tentunya dari sisi masyarakat kami juga butuh dukungan karena ada beberapa hal yang perlu masyarakat ketahui bahwa potensi gangguan juga ada yang disebut dengan tanam tumbuh karena jaringan PLN ini mayoritas jaringan saluran udara. Jaringan saluran udara ini amat rentan dengan gangguan, terutama gangguan-gangguan yang diakibatkan dari eksternal. Ya kebetulan jaringan kita banyak melalui pohon dan itu juga masih terus PLN lakukan pemeliharaan, pemangkasan. Tentunya dukungan dari masyarakat yang dibutuhkan oleh PLN adalah mengizinkan untuk dilakukan pemangkasan. Sehingga potensi gangguan akibat dari pohon itu bisa PLN hilangkan. Betul. Nah, PLN juga dalam hal kesiapan pasokan tenaga listrik juga sudah alhamdulillah sudah sangat cukup PLN, sehingga dalam penyalurannya PLN tidak lagi terganggu dengan besarnya pasokan tenaga listrik karena PLN sudah memiliki pembangkit yang cukup untuk melayani masyarakat terutama di Lampung. Tapi memang saat ini seperti Ramadan ini khususnya Pak Benny, ini udah berubah juga beban puncaknya. Maksudnya biasanya mungkin jam 8, sekarang ini subuh karena orang sahur dan sebagainya Pak Benny. Betul Pak. Betul. Jadi apa yang terjadi di bulan Ramadan memang sedikit berubah pola pemakaian masyarakat yang awalnya mungkin normalnya beban tertingginya itu mulai dari jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Tetapi di bulan khusus di bulan Ramadan ini masyarakat kita menggunakan listrik itu juga di jam pada saat sahur mulai jam 3 subuh sampai dengan jam 6 mungkin karena ibu-ibu sudah mulai beraktivitas, masak nasi, terus kemudian tentunya anggota keluarga yang lain juga dibangunkan setelah itu melaksanakan sholat subuh. Tentunya ada perubahan di pola pemakaian pada saat di bulan Ramadan. Begitu ya. Tapi tampaknya ya alhamdulillah kalau ya saya pelanggan listrik juga kan tentunya. Nggak ada juga mati lampu nih Pak Benny, aman-aman aja alhamdulillah Pak Benny. Alhamdulillah kami selalu berusaha supaya pasokan listrik ke pelanggan tetap menyala Pak. Kalau misalnya mati lampu lah misalnya untuk mengetahui atau mengecek atau bagaimana perbaikan dan sebagainya bisa nanya di mana itu Pak Benny? Baik, nah semua layanan PLN sekarang sudah dipusatkan di aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile ya. Itu ya. Di PLN Mobile itu juga selain layanan-layanan pasang baru, perubahan daya, layanan penyambungan sementara, tetapi juga ada menu untuk keluhan dan pengaduan. Jadi yang
masyarakat yang membutuhkan pelayanan PLN terkait dengan pemadaman, informasi pemadaman, terus laporan gangguan, terus kemudian ada keluhan lainnya, bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, mungkin sekalian juga Pak, ini kami menginformasikan ke seluruh masyarakat pelanggan PLN, khususnya di Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, Bandar Lampung, sebagian Pesawaran dan Lampung Selatan. Mari menginstal PLN Mobile karena PLN sudah menggeser media saluran pelayanan pelanggan itu sudah melalui PLN Mobile. Yang dulu awalnya PLN punya beberapa saluran pelayanan, contohnya ada call center, terus kemudian ada website PLN, ada media sosial PLN. Nah, sekarang kami sentralisasi ke aplikasi PLN Mobile. Banyak kayaknya fasilitas PLN Mobile ya Pak ini? Cukup banyak Pak. Cukup banyak, hampir semua ya barangkali ya? Iya. Mulai tadi dari penyambungan baru, perubahan daya, ada keluhan dan pengaduan, termasuk yang sementara tadi yang pesta penyambungan gitu, sementara, dan juga ada pembayaran tagihan listrik dan pembelian token menggunakan PLN Mobile itu gratis biaya adminnya Pak. Oh iya. Tentunya kalau itu maksudnya apa? Gimana itu Pak? Pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran dan pembelian token melalui aplikasi PLN Mobile itu gratis biaya adminnya. Kalau yang ini perubahan dari pasca bayar ke prabayaran ya? Migrasi? Migrasi itu juga ada di PLN Mobile ya? Iya, bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile. Itu ada biayanya tuh bagaimana Pak Beni? Untuk migrasi itu hanya cukup melunasi saja tagihan listrik sampai dengan pemakaian terakhirnya, terus kemudian sisanya gratis Pak. Iya, artinya kalau memang pelanggan PLN-nya patuh soal pembayaran nggak ada masalah, istilahnya gratis lah migrasi itu ya Pak ya? Iya. Ya kan bayar bulanan nih, kalau dia patuh berarti nggak ada pembayaran lain ya Pak? Nggak ada pembayaran lain, hanya cukup melaksanakan pembayaran tagihan listrik sampai dengan pemakaian terakhir, terus kemudian mendaftar, dan kebetulan pendaftarannya Pak itu mencantumkan pulsa pertama. Pulsa pertama itu untuk listrik pertamanya lah pada saat pemasangan, diisi pulsa listrik berapa gitu. Karena kan informasinya karena lebih efisien yang prabayar karena tentunya Pak begitu ya Pak. Iya. Kalau listrik prabayar itu yang pertama tidak ada tagihan rekening minimum. Iya betul. Terus kemudian untuk masa sekarang ini Pak, pelanggan kan sudah cukup banyak yang mementingkan privacy. Betul. Nah, kalau listrik prabayar itu tidak lagi didatangi petugas untuk melakukan pembacaan meter. Betul. Tiap bulan nggak didatengin rumahnya tidak didatengin rumahnya. Pencatat meter itu ya Pak Beni. Iya. Terus kemudian juga untuk pembelian pulsanya sudah sangat bervariasi Pak. Mulai dari pulsa 5.000 sampai dengan 1 juta juga sudah tersedia. Iya. Pemakaiannya juga sesuai kebutuhan ya. Tentunya. Prabayar ya. Pemakaian sudah sesuai. Tapi itu tadi migrasinya nggak ada biayanya Pak. Itu PLN Mobile juga itu Pak ya? Bisa menggunakan. Kita daftarnya ke PLN Mobile. Iya, tentunya dengan aplikasi PLN Mobile. Pak Beni ini menarik. Yang terakhir ini di sesi ketiga nih Pak Beni. Ini di khususnya pelanggan PLN Tanjung Karang. Yang prabayar dan pasca bayar itu komposisinya berapa dari jumlah pelanggannya di PLN Tanjung Karang Pak Beni? Kalau untuk saat ini jumlahnya sudah 50% Pak, sudah 50-50 gitu. Pasca bayar dan prabayar. Jadi sudah mulai merata pelanggan kita untuk pasca bayarnya 50% dan prabayarnya juga sudah 50%. Itu masyarakat dibebaskan memilih antara prabayar, pasca bayar atau ada anjuran lebih baik ke prabayar? Gimana Pak Beni? Tentunya masyarakat dibebaskan untuk memilih layanan pasca bayar dan prabayar Pak.
Namun memang di sisi prabayar kita lebih menganjurkan karena layanannya lebih fleksibel. Yang pertama tadi pelanggan itu privasinya sudah lebih terjaga. Betul. Terus kemudian tidak lagi dibebankan oleh rekening minimum. Terus kemudian juga tidak lagi ada resiko pemutusan apabila terlambat pembayaran. Karena seperti dari awal bahwa kewajiban pelanggan melunasi pembayaran listrik itu maksimal setiap bulannya di tanggal 20. Iya betul. Maka setelah tanggal 20 di tanggal 21 sudah dikenai denda keterlambatan bagi yang pasca bayar dan resiko pemutusan. Iya betul. Gitu. Nah, dengan seperti itu maka akan lebih nyaman penggunaan listrik itu menggunakan listrik prabayar. Iya Pak Beni, menarik ini pembicaraan dengan Pak Beni Adenata, ya, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dengan Pak Beni ini sudah sampai pada penghujung sesi ketiga. Ini nggak terasa waktunya, tapi banyak informasi yang disampaikan Pak Beni tentang pelayanan dan fasilitas yang ada di PLN Tanjung Karang, termasuk promo-promo untuk penambahan daya baru ya Pak Beni ya. Kita akan lanjutkan Pak Beni. Pemirsa Tegar TV, jangan kemana-mana, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tetap di Tegar TV.